Paramita, sekali lagi yang artinya kesempurnaan, atau satu kebajikan yang tinggi, yang berkualitas unggul, yang dilakukan oleh calon Buddha. Ada 10. Dan pertanyaannya, apakah ini bisa dilakukan oleh kita? Ini kan penting ya. Jadi kalau ini ceritanya adalah praktek yang dilakukan oleh calon Buddha untuk mencapai kebudaan, apakah ini bisa dipraktekkan untuk kita? Ya, sekaligus pertanyaan ini kita sampaikan ya. Ya tentu saja bahwa 10 paramita atau dasa paramita ini sangat baik sekali apabila ini kita praktekkan dalam ya kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki ya tujuan hidup ya secara duniawi sekarang, demikian juga tujuan hidup yang paling tertinggi ya sebagai manusia, yaitu kebebasan. Nah, saya kira dengan kita mempraktekkan 10 paramita ini akan membawa ya kebajikan, akan membawa arah pada tujuan daripada hidup kita. Nah, yang pertama adalah dana paramita. Ya. Kemurahan hati. Nah, mengapa dana ini sebagai yang pertama dilakukan sekalipun itu oleh seorang calon Buddha? Ya karena dana sesuatu yang memungkinkan sekali semua orang melakukan. Tapi tujuan dari berdana ini sendiri ya, adalah untuk mengurangi kemelekatan. Jadi, baik yang dilakukan oleh ya seorang calon Buddha, ataukah kita semua, sungguhnya ketika kita berdana adalah mengurangi kemelekatan. Dengan berkurangnya kemelekatan, maka tentunya bertambahnya kebahagiaan. Jadi, ketika kita berbagi dan memberi, kita memiliki perasaan senang, perasaan bahagia. Tidak ada orang yang memberi rasanya itu menjadi ya kecewa. Kalau memberi ini dengan pengertian yang benar. Memberi untuk mengurangi kemelekatan. Tentunya ya kalau memberi dengan cara itu maka keserakahannya juga berkurang. Nah, kita lihat kalau orang memberi maka akan timbul pengetahuan ya tentang harta-harta yang dimilikinya. Karena harta-harta yang dimilikinya, benda-benda dan materi itu adalah bersifat kasar ya. Sehingga hal ini kalau bisa dipakai untuk berbuat baik, maka
ini akan mengurangi keserakahan. Karena dengan pengetahuan bahwa ya berkurangnya dari kemelekatan seseorang itu sendiri. Nah, demikian juga mengurangi kebencian. Kalau memberi pasti dengan rasa yang senang dan penuh rasa cinta kasih sayang. Memberi kepada siapapun juga. Memberi kepada ya teman, saudara, memberi kepada tamu, memberi kepada para samana, ya, para biku, itu dengan perasaan yang senang. Nah, tentunya akan membawa kebahagiaan. Ya, motif memberi banyak sekali. Ya, ada yang ingin mendapatkan kemasyhuran, keterkenalan, tapi Sang Buddha memuji bahwa seseorang yang memiliki motif memberi untuk mengharumkan batinnya, meluhurkan batinnya, mempercantik batinnya, maka hal itu ya, sangat sesuai dan dipuji oleh Sang Buddha. Karena itu ketika kita memberi tujuannya untuk mempercantik, memperindah, dan untuk mengharumkan batin kita sendiri. Maka tujuan memberi adalah untuk mengurangi serakah dan mengurangi benci juga. Ketika kita memberi, maka tentunya ada pikiran cinta kasih sayang yang kita miliki. Kalau kita pikirannya benci, marah, tentunya kita sulit untuk memberi. Dan biasanya tidak akan memberi kalau kita pikirannya diliputi oleh marah. Memang bisa saja marah memberi, tapi sulit. Ketika kita membenci juga sulit kita memberi kepada orang. Tapi karena pikirannya diliputi oleh cinta kasih sayang, karena itu kita bisa memberi kepada siapapun juga. Bahkan kepada binatang pun kita bisa memberi. Ya. Orang-orang yang senang melihara binatang, apakah anjing, apakah kucing, dia menyayangi bahkan mungkin seperti anak sendiri. Karena sesungguhnya telah dimunculkan pikiran kasih sayang. Itu sangat baik sekali untuk melatih mengembangkan cinta kasih sayang dalam dirinya, sekaligus berbagi dan memberi. Nah, memberi juga bisa untuk melenyapkan kebodohan. Ketika kita memberi, tentunya ada pengertian bahwa ini perbuatan baik yang aku lakukan, karma baik. Nah, otomatis kebodohan itu menjadi lenyap. Kalau orang memiliki kebodohan, itu kan biasanya kikir, jangan memberi. Nanti memberi menjadi kurang milik saya, harta saya. Nah, tapi kalau orang ini memiliki kebijaksanaan, memberi itu sebagai sesuatu yang patut untuk dilakukan. Beda dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh menganggap yang baik sebagai tidak baik, yang buruk sebagai yang baik. Bertolak belakang. Tapi kalau orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang bijaksana, itu tahu bahwa memberi, berbuat baik, itu adalah hal yang baik. Itulah makanya kebodohan kita juga lenyap ketika kita ini sering berbuat kebaikan. Memang itu secara bertahap, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, itu akan berkurang ketika kita
memberi dan berbagi dari harta-harta materi yang kita punyai, yang didapat dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Maka itu akan memberikan parami, kebajikan yang unggul, kualitas yang unggul. Ya. Nah, itu juga dilakukan oleh orang-orang yang akan menjadi Buddha. Sekalipun kita mungkin tidak punya tujuan menjadi seorang ya sama-sama Buddha, tapi kalau kita tujuannya ingin terbebas dari derita, setidaknya kita menjadi seorang ya yang sukses dalam hidup sekarang, ya sukses dan bahagia, dan setelah meninggal kita sukses bahagia juga, bisa terlahir di alam-alam bahagia, bahkan mencapai sotapanna, ya kesucian tingkat pertama barangkali pun ini ya harus dilakukan dengan berdana juga, punya kedermawanan. Nah, selanjutnya adalah sila, moralitas. Moralitas ini, dana dan sila ini biasanya memang hal yang paling memungkinkan sekali dilakukan, ya, dan sudah menjadi satu paket seolah-olah, ya. Ketika dana dilakukan, sila dilakukan. Artinya orang yang dermawan itu adalah orang yang memiliki moralitas yang baik. Nah, orang punya moralitas yang baik dalam kebiasaan masyarakat Buddhis adalah melaksanakan 5 sila, Pancasila Buddhis, atau Uposatha sila. Nah, pada saat tiap-tiap hari Uposatha, ya melatih 8 sila, tidak hanya ya 5 sila, 8 sila dilatih. Nah, ini baik sekali dan ini bisa menjadi parami, jadi kebajikan. Karena itu kalau seseorang pada bulan Posata, terang dan gelap melatih atas sila, itu sungguhnya kebajikannya lebih besar dibandingkan hari-hari biasanya. Demikian juga ketika dia berdana, melatih sila. Maka sering dijelaskan sama para bante, ketika dana dan sila dilakukan dengan baik, dengan sempurna dan menjadi paramita, kebajikan yang unggul. Nah, ini ketika seseorang ya akan meninggal, ya pergi dari alam ini ke alam yang lain. Nah, pikirannya diliputi oleh kebaikan dari ya kemurahan hati dan memiliki moral yang baik. Nah, akan lahir di alam surga yang ya lumayan tinggi, dan di sana itu nanti surganya ya sangat berbeda dengan surga yang hanya mereka yang senang berdana tapi tidak praktek sila. Kemewahannya, kualitas kebahagiaannya, dan lain-lain beda sekali. Ketika dana dan sila ini dipraktekkan, ya inilah parami. Satu kedua adalah dana dan sila. Dan ibu-ibu bapak sudah mempraktekannya, hanya ya terus ditingkatkan kualitas, ya kesempurnaan kebaikannya. Karena memang itu yang bisa kita lakukan, kita terus menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Nah, yang ketiga adalah nekama, pelepasan keduniawian. Nekama paramita, pelepasan keduniawian. Nah, ini agak ya sulit. Agak sulitnya bagaimana? Nah, bagi seorang pria, kalau sudah berkeluarga, punya anak, nah anaknya kan belenggu. Ya, seperti istilahnya dulu Siddhartha ketika mau meninggalkan menjadi seorang pertapa, karena anaknya ya Rahula, lalu makanya dikasih nama Rahula, artinya belenggu. Ya. Nah, sama ketika bapak-bapak ini berpikir
untuk menjadi seorang yang melepaskan keduniawian, ya, menjadi seorang samanera, menjadi seorang biku, ya. Nah, makanya ya gampang-gampang susah. Kok bisa? Iya, karena ada yang mau menjadi samanera atau menjadi biku, tapi karena sudah terikat dengan keluarga, anak, istri, bahkan anak-anaknya masih kecil. Kalau anak-anaknya masih kecil ditinggalkan, nanti kan orang bilang apa? Wah, nggak tanggung jawab, melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Kan bisa begitu. Apalagi seorang istri. Ya barangkali istrinya boleh saja, suami saya jadi biku sajalah. Nah, tapi ada maksudnya. Karena apa? Jadi istri sudah bosan atau mungkin sudah mabuk ya dengan masalahnya. Karena ada yang berumah tangga kemudian tidak pernah tenang hidupnya. Ya, sudah sekian puluh tahun hidup satu rumah tapi tidak pernah bisa menyatu, tidak pernah bisa ya saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati. Barangkali istrinya berpikir kalau punya suami yang seperti itu ya, ya sudahlah, suami saya jadi ikut saja, jadi saudara saja. Nah, ya yang kayak gini ya bukan karena pilihan, karena menjadi samenera, menjadi biku karena pilihan, bukan karena pelarian. Ya. Jadi pelepasan keduniawian ini juga didasarkan atas ya tujuannya, yaitu mengurangi penderitaan, untuk keluar dan melenyapkan penderitaan. Kalau penderitaan di rumah bertubi-tubi, ya karena rumah tangga mungkin bosan berumah tangga, ya biasa saja meninggalkan kehidupan tanpa rumah, tapi ya tentunya segala kewajibannya harus diselesaikan. Kewajiban rumah tangga, anak-anak. Nah, kalau sudah selesai kewajibannya boleh jadi samanera, jadi biku. Tapi untuk menjadi biku, jadi samanera, itu juga ada kriterianya. Kriterianya itu seorang samanera, calon biku itu tidak boleh ada cacat fisik. Kenapa cacat fisik? Ya kalau cacat fisik misalnya matanya satu buta atau tangannya patah, kakinya patah. Nah, nanti itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena nanti kalau jadi biku, samanera, ya nanti akan dicemooh. Nah, kalau dicemooh, dia menjadi kecil hati, jadi minder. Sehingga dia tidak bisa berlatih dengan baik. Maka seorang samanera ini harus seorang yang secara fisik utuh, ya, dan tidak ada cacat yang terlalu menyolok, ya. Tapi kalau cacatnya misalnya jari-jarinya agak ada cacat, pernah patah itu tidak apa-apa. Dan bukan seorang yang karena pelarikan diri karena punya utang atau kriminal dan lain-lain. Nah, sesungguhnya menjadi seorang ya samana itu adalah perbuatan jasa, ya perbuatan baik, itu paramita. Nah, kalau keluarganya itu ada yang menjadi samanera, menjadi biku, maka sebenarnya bagi keluarga itu adalah satu kebaikan. Kebaikannya bagaimana? Ya, seperti memegang ujung jubah anaknya atau suaminya menjadi biku. Nah, dapat berkah. Ya, anak-anaknya dapat berkah. Berkah kebajikan.
Yang keempat adalah panya kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam bertindak. Jadi seseorang yang menjalankan 10 paramita ini memiliki panya kebijaksanaan dalam bertindak. Nah, bijaksana ini bisa memilah antara benar salah, baik buruk, bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nah, sehingga ya hal ini menjadi paramita, jadi kebajikannya. Jadi mengembangkan mengembangkan kebijaksanaan. Nah, kita juga sama. Memang kita bukan seorang yang ya bijaksana. Artinya ya kriteria dhamma ya bijaksana seperti para suci ya, kita ya bijaksana dalam tataran ya. Ya sama-samalah kita belajar dhamma. Kan ada kebijaksanaan karena belajar dhamma, karena merenungkan dhamma, nah, bijaksanaan karena berlatih meditasi. Nah, tentunya tergantung dari tahapan kita, ya latihan kita. Kebijaksanaan kita, ya seberapa kita terus tumbuh kembangkan supaya kita nanti bisa benar-benar menjadi orang yang bijaksana. Dan itu adalah kebajikan, itu paramita. Kemudian yang kelima, wirya. Memiliki semangat dalam menjalani hidup. Jadi penting, orang hidup itu harus punya semangat. Jangan orang hidup itu selalu mengeluh, lalu ini itu merasa capek, ini itu merasa bosan, lakukan ini itu merasa gak mampu, ya. Jadi harus semangat, ya. Harus semangat menjalani hidup. Kesukaran yang dialami itu menjadi bagian dari kondisi-kondisi untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik. Jadi jangan takut kita menghadapi kesulitan. Jangan takut menghadapi masalah. Ya. Karena yang namanya hidup itu masalah ya tidak diundang pun datang. Apalagi masalah dibuat dan kita seringkali secara tanpa disadari kita membuat masalah untuk diri kita sendiri. Udah tenang-tenang, baik-baik, kita membuat masalah. Dan bisa saja dan tanpa disadari kita bisa melakukan itu. Ya, karena itu kita harus memiliki semangat ya dalam hidup kita. Ya, semangat untuk mengatasi masalah, menghadapi masalah. Semangat apa saja lah, termasuk bangun pagi, pagi-pagi kita udah bangun, ya, yang biasa bangun pagi, lalu semangat bekerja, ya, termasuk kalau ngomong juga semangat gitu, jangan ngomongnya kayak orang kecapean, kayak orang kurang tidur, kayak orang lagi sedih, ya harus semangat. Semangat bisa diperlihatkan dalam ya, segala ya sikap. Dan semangat itu kondisi batin sebenarnya sih. Kondisi batin, batin yang semangat, batin yang penuh dengan satu ya harapan-harapan ya. Semangat kan, jadi batinnya itu tidak malas, ya tidak malas karena semangat lawannya malas. Orang yang semangat, orang yang tekun, orang yang rajin itu orang yang bisa sukses. Tapi orang yang malas, dia tidak bisa berhasil, tidak bisa sukses. Kemudian yang keenam, sabaran, ya sabaran, kanti paramita, sabaran. Jadi kita ya harus terus-menerus melatih kesabaran. Kesabaran itu letaknya ada di dalam. Ya, kesabaran menghadapi cuaca dingin, panas, ya, ya bisa sabar ya, bisa sabar, bisa ya menerima, ya bisa
menjalani. Tapi sabar terhadap mungkin dengar kata-kata, tuduhan, fitnah. Nah, itu juga perlu sabar. Atau sabar menghadapi penderitaan karena sakit, ya, karena penyakit. Nah, ini harus sabar. Kalau duduk lama sakit, ya, atau kena penyakit, ya biasanya. Nah, ini kalau kesabaran ini dilatih di dalam, ya, diri seseorang, maka kesabaran ini dapat menjadi paramita, jadi kebajikan. Dan dapat mengalahkan, ya, kondisi-kondisi yang tidak nyaman, penderitaan, diatasi dengan kesabaran. Ya, maka kesabaran ini perlu dilatih. Ya, bisa saja melatih meditasi tahap awal, meditasi kesabaran. Ya, pada saat duduk, berjalan, berbaring, ya, melatihnya dengan kesabaran. Lalu kemudian saca kebenaran, saca paramita kebenaran. Jadi orang mempercayai kebenaran. Kalau orang bisa memegang kebenaran dan tidak, ya, membalikkan kebenaran, nah ini satu kebajikan. Ya. Kalau orang memegang kebenaran, ya, apapun yang terjadi dia pegang, dia tidak takut. Karena apa? Karena dia memiliki pengetahuan. Dengan dia memegang kebenaran, maka itu menjadi kebajikan. Ya. Makanya orang yang kekeh dengan kebenarannya, karena dia melihat bahwa dia benar, maka prinsipnya nggak bisa dirubah. Kuat sekali dia pegang kebenaran. Dia suruh ya sedikit menipu, berbohong, atau ya misalnya mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar, dia tidak mau karena dia pegang kebenaran. Karena dia tahu betul kalau dia, ya, tidak pegang kebenaran, nanti ya lama-lama dia akan, ya, menyukai ketidakbenaran, artinya praktek-praktek yang salah. Ya, ketika orang memegang kebenaran yang kuat, maka itu menjadi paramita, menjadi kebajikan. Maka di sana menyempurnakan kebajikan bagi orang itu sendiri. Ya, selanjutnya dipercepat adalah yang kedelapan, aditana paramita, yaitu kebulatan tekad. Nah, hal-hal yang kita perlu juga lakukan, ya, kita kadang-kadang perlu kebulatan tekad ketika kita menghadapi sesuatu yang dianggap tidak mudah untuk mencapainya, maka kita perlu kebulatan tekad. Tekadnya bulat, tidak lonjong. Ya, ketika tekadnya bulat, ya, itu menjadi parami, menjadi kebaikan. Sama seperti Patapa Gotama sebelum mencapai perangan sempurna, tekad bulat, bumi sebagai saksi, ya, tidak akan bangun dari tempat duduknya sebelum mencapai perangan sempurna. Nah, itu contoh kita supaya kita punya tekad bulat agar supaya kita mencapai, ya, apa yang kita memang harapkan. Ya. Ketika kita punya tekad bulat, maka itu menjadi kebaikan. Kemudian meta yang ke-9, meta parami, cinta kasih. Ya. Nah, cinta kasih ini sering kita jelaskan sudah, meta, yaitu cinta kasih yang universal, bagaimana menyayangi semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Itu adalah sesungguhnya parami, yaitu kesempurnaan dalam kebajikan kita. Yang 10 adalah UPK, parami, yaitu keteguhan batin. Jadi kalau kita punya keteguhan batin, batin yang teguh itu batin yang
ya tidak mudah goyah ya oleh hal-hal yang menyeret pada apa? Pada hal buruk, kejahatan. Misalnya karena keserakahannya dia kemudian ya marah, kemudian membunuh, mencuri dan lain-lainnya karena kebenciannya dan juga karena ketidaktahuannya. Sehingga seorang melakukan hal-hal yang buruk, kejahatan-kejahatan. Tapi seorang yang memiliki keteguhan batin, UPK paramita atau parami, maka seseorang ini batinnya memiliki ketenang seimbangan. Pikirannya selalu tenang, seimbang, bisa ya memahami ya, segala sesuatu sebagaimana ya mestinya, artinya memiliki perhatian terhadap hal-hal yang harus diperhatikan dengan sadar. Ya, hal apa dilihat dengan sadar, dengan sepenuhnya, memiliki perhatian yang tentunya ya karena batinnya itu ya teguh, ya batinnya tidak goyah, tidak terombang-ambing. Batin yang teguh, batin yang kuat, yang memberi ketenangan, keseimbangan batin. Nah, ini saja 10 paramita yang telah saya kupas secara ya tidak mendetail, dan 10 paramita ini adalah merupakan cara hidup atau satu perjalanan hidup yang dilakukan oleh seorang calon bodhisattva untuk mencapai kebudaan, ya, itu dengan melakukan 10 paramita. Nah, kalau kita sebagai seorang umat Buddha, kita tentunya juga mempraktekkan 10 paramita dengan baik dan mengembangkannya. Tentunya ini juga akan mendatangkan manfaat kebajikan yang besar dan akan membawa kebahagiaan yang besar, buah-buahnya